seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Hasan dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai instrumen pasar modal, di mana yang pertama ada obligasi, yang kedua ada saham, dan ketiga ada reksadana. Sebelum ke materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi dan fungsi pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana jangka panjang melalui berbagai instrumen keuangan. Pasar modal memiliki fungsi yaitu sebagai sumber pendana bagi perusahaan dan pemerintah, yang kedua sebagai sarana investasi bagi masyarakat, dan yang ketiga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, yang pertama ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji pembayaran pokok dan bunga atau kupon pada waktu tertentu. Investor yang membeli obligasi berarti memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi dan akan menerima pembayaran bunga secara berkala hingga jatuh tempo. Obligasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu, biasanya berkisar antara 1-30 tahun. Yang kedua, memberikan kupon atau bunga, bisa tetap atau berubah. Yang ketiga, bisa diperjualbelikan. Obligasi dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga investor bisa menjualnya sebelum jatuh tempo. Berikutnya ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan untuk mendanai ekspansi atau proyek. Yang kedua ada obligasi pemerintah, diterbitkan oleh negara seperti surat utang negara atau SUN. Yang ketiga ada obligasi retail Indonesia atau ORI. Dan yang terakhir ada obligasi konversi, bisa diubah menjadi saham perusahaan penerbit. Yang terakhir ada sukuk atau obligasi syariah, menggunakan prinsip syariah, tidak ada bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada keuntungan dan risiko obligasi. Ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama pendapatan tetap, investor mendapat kupon atau bunga secara berkala. Yang kedua, lebih aman dibandingkan dengan saham, risiko yang lebih rendah karena memiliki jatuh tempo yang jelas. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan. Jika butuh dana cepat, obligasi bisa dijual di pasar sekunder. Selanjutnya ada risiko. Yang pertama adalah gagal bayar penerbit. Jika perusahaan atau pemerintah bangkrut, investor bisa kehilangan uangnya. Yang kedua ada risiko suku bunga. Jika suku bunga naik, harga obligasi di pasar sekunder bisa turun. Selanjutnya ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Investor yang membeli saham memiliki hak terhadap laba perusahaan dalam bentuk dividen, serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ciri-ciri saham adalah yang pertama, hak atas dividen. Pemegang saham bisa mendapat keuntungan dividen jika perusahaan membagikannya. Yang kedua adalah hak suara dalam RUPS. Pemegang saham dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga dapat diperjualbelikan. Saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI dan harganya berfluktuasi setiap hari. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa, yaitu pemilik mendapat hak suara di RUPS dan dividen, tetapi tidak ada prioritas jika perusahaan bangkrut. Yang kedua ada saham preferen, yaitu pemilik mendapat prioritas dalam pembagian dividen, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara di RUPS. Yang ketiga ada saham blue chip, yaitu saham dari perusahaan besar, stabil, dan memiliki reputasi baik.
Yang terakhir ada saham growth stock, yaitu saham perusahaan dengan pertumbuhan cepat dan potensi keuntungan yang besar. Selanjutnya ada keuntungan dan resiko saham. Yang pertama keuntungan yaitu capital gain, keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Yang kedua ada dividen. Jika perusahaan membagi laba, investor bisa mendapatkan dividen. Yang ketiga adalah hak kepemilikan. Bisa ikut menentukan kebijakan perusahaan melalui RUPS. Selanjutnya ada risiko. Yang pertama yaitu fluktuasi harga, yaitu harga saham bisa turun drastis dalam waktu singkat. Yang kedua tidak ada jaminan dividen. Jika perusahaan tidak membagikan laba, investor tidak mendapatkan dividen. Yang risiko terakhir yaitu risiko bangkrut. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasanya hanya mendapatkan sisa aset setelah semua kewajiban dibayar. Baik, selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor dan dikelola oleh manajer investasi atau MI untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Selanjutnya, reksadana memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu investasi di instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Resikonya paling rendah. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap, yaitu mayoritas investasi di obligasi memberikan pendapatan tetap dengan resiko sedang. Yang ketiga ada reksadana campuran, yaitu investasi kombinasi saham dan obligasi menawarkan keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Yang terakhir yaitu reksadana saham, yaitu mayoritas investasi di saham memiliki potensi keuntungan tinggi tetapi risikonya juga lebih besar. Baik, selanjutnya ada keuntungan dan risiko reksadana. Yang pertama keuntungan yaitu dikelola oleh profesional. Investor tidak perlu menganalisis sendiri, cukup mempercayakan kepada manajer investasi. Keuntungan yang kedua yaitu diversifikasi risiko. Investasi tersebar ke berbagai instrumen, mengurangi risiko besar dalam satu aset. Yang ketiga yaitu mudah dicairkan. Investor bisa menjual unit reksadana kapan saja sesuai harga pasar saat itu. Selanjutnya, reksadana memiliki beberapa risiko. Yang pertama yaitu nilai investasi bisa turun, yaitu jika harga aset yang diinvestasikan turun, maka nilai reksadana juga turun. Yang kedua yaitu biaya pengelolaan. Ada biaya manajemen yang dipotong dari hasil investasi. Risiko yang terakhir yaitu risiko likuiditas, yaitu jika terlalu banyak investor menarik dana secara bersamaan, manajer investasi bisa kesulitan mencairkan aset dengan cepat. Baik, dari materi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa obligasi cocok bagi investor yang ingin pendapatan tetap tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Sedangkan saham memiliki potensi keuntungan tinggi tetapi risikonya lebih besar. Sedangkan reksadana adalah pilihan investasi yang mudah dan cocok untuk pemula karena dikelola oleh yang profesional. Demikian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.